Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rani Febristiani dengan NIM A1D525077 dari Program Studi Administrasi Pendidikan kelas R003 dengan dosen pengampu Ibu Rinita Istiqomah SPD MPD. Di video ini, saya akan membahas salah satu isu penting dalam kebijakan pendidikan, yaitu kesejahteraan guru. Kenapa topik ini penting? Karena guru adalah ujung tombak pendidikan. Kalau kesejahteraannya belum terpenuhi, maka kualitas pendidikan juga bisa ikut terdampak. Nah, di video ini saya akan mengulas mulai dari latar belakang, kebijakan yang ada, sampai solusi yang bisa ditawarkan. Kalau kita lihat dari berbagai berita dan kondisi di lapangan, masih banyak guru, terutama guru honorer yang menerima gaji rendah, bahkan ada yang di bawah upah minimum. Selain itu, tunjangan profesi guru juga kadang mengalami keterlambatan pencairan. Program pemerintah seperti P3K memang sudah ada, tapi belum sepenuhnya mengakomodasi semua guru honorer. Belum lagi guru di daerah terpencil atau daerah 3T harus menghadapi keterbatasan fasilitas, akses, dan beban kerja yang lebih berat. Jadi bisa dibilang masalah kesejahteraan guru ini bukan hanya soal gaji, tapi juga soal keadilan dan pemerataan. Kenapa isu ini penting? Isu ini penting karena sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan. Kalau guru tidak sejahtera, motivasi kerja bisa menurun, fokus mengajar terganggu, dan bahkan bisa mempengaruhi kualitas pembelajaran di kelas. Dalam jangka panjang, ini juga berdampak pada kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru di Indonesia. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang mengatur hak guru, termasuk hak memperoleh penghasilan yang layak dan perlindungan profesi. Selain itu, terdapat juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan pentingnya peran guru dalam dunia pendidikan. Pemerintah juga menghadirkan program sertifikasi guru dan tunjangan profesi guru atau TPG sebagai bentuk penghargaan terhadap kompetensi guru. Tidak hanya itu, kebijakan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja juga dibuat untuk memberikan status kerja yang lebih jelas bagi guru honorer. Hal ini menunjukkan bahwa secara regulasi pemerintah sudah memiliki dasar hukum yang cukup kuat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru. Siapa saja yang terlibat? Dalam pelaksanaan kebijakan kesejahteraan guru, terdapat beberapa pihak yang memiliki peran penting. Pemerintah pusat seperti Kemendikbud dan Kementerian Keuangan bertugas menyusun kebijakan serta mengatur anggaran pendidikan. Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengawasan kebijakan di wilayah masing-masing. Sekolah berperan sebagai pelaksana langsung di lapangan, sedangkan guru menjadi subjek utama yang menerima dampak dari kebijakan tersebut. Selain itu, masyarakat juga ikut merasakan dampaknya karena kualitas pendidikan sangat berkaitan dengan kesejahteraan guru. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan ini membutuhkan kerjasama dari semua pihak yang terlibat. Apa dampaknya? Kebijakan yang telah diterapkan pemerintah sejauh ini memberikan beberapa dampak positif terhadap kesejahteraan guru. Adanya tunjangan profesi mampu meningkatkan penghasilan sebagian guru sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selain itu, program P3K juga membuka peluang bagi guru honorer untuk memperoleh status kerja yang lebih jelas dan lebih terjamin. Namun demikian, dampak positif tersebut masih belum dirasakan secara merata oleh seluruh guru di Indonesia. Masih banyak guru, terutama guru honorer di daerah tertentu, yang belum memperoleh manfaat kebijakan secara optimal.
Meskipun kebijakan yang dibuat pemerintah sudah cukup baik, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah keterlambatan pencairan tunjangan profesi guru. Selain itu, data guru antara pemerintah pusat dan daerah juga seringkali belum sinkron sehingga menghambat proses administrasi. Beberapa daerah bahkan mengalami keterbatasan anggaran yang menyebabkan pelaksanaan program menjadi kurang maksimal. Di sisi lain, proses birokrasi yang cukup rumit juga menjadi hambatan tersendiri bagi para guru. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan utama bukan hanya terletak pada kebijakan, tetapi juga pada implementasinya. Dalam menganalisis isu kesejahteraan guru, terdapat beberapa teori kebijakan pendidikan yang dapat digunakan. 1. Teori implementasi. 2. Teori keadilan. 3. Teori human capital. 4. Teori efektivitas. 1. Teori implementasi kebijakan menjelaskan bahwa kebijakan yang baik belum tentu berhasil apabila pelaksanaannya tidak berjalan dengan efektif. Dalam kasus kesejahteraan guru, masih terdapat berbagai hambatan administratif dan birokrasi yang memengaruhi hasil kebijakan. 2. Teori keadilan menyoroti pentingnya pemerataan kesejahteraan antara guru ASN dan guru honorer yang hingga saat ini masih belum sepenuhnya tercapai. 3. Teori human capital memandang guru sebagai aset penting bagi kemajuan bangsa, sehingga peningkatan kesejahteraan guru akan berdampak pada kualitas pendidikan. 4. Teori efektivitas kebijakan digunakan untuk melihat apakah tujuan kebijakan telah tercapai secara optimal, dan hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan kesejahteraan guru masih perlu ditingkatkan. Kelebihan dan kelemahan. Kebijakan kesejahteraan guru memiliki dasar hukum yang kuat dan didukung program seperti sertifikasi serta P3K. Program tersebut menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan guru. Namun, manfaat kebijakan masih belum merata. Banyak guru honorer yang belum mendapatkan kesejahteraan yang layak, ditambah kendala birokrasi dan anggaran yang masih sering terjadi. Pelaksanaan kebijakan masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran, perbedaan kemampuan daerah, birokrasi yang rumit, serta masalah pendataan guru. Beberapa solusi yang dapat dilakukan yaitu menetapkan standar gaji minimum guru, mempercepat pengangkatan P3K, memperbaiki sistem penyaluran tunjangan secara digital, serta memberikan insentif bagi guru di daerah 3T. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi pusat dan daerah, memperbaiki pendataan guru, serta mengawasi distribusi anggaran agar kebijakan berjalan lebih efektif. Dengan kebijakan yang lebih baik, kesejahteraan guru diharapkan meningkat sehingga motivasi, kinerja, dan kualitas pendidikan juga ikut meningkat. Kesimpulannya, kesejahteraan guru masih menjadi tantangan penting dalam pendidikan Indonesia. Oleh karena itu, perbaikan kebijakan harus fokus pada pemerataan dan pelaksanaan agar manfaatnya dapat dirasakan semua guru.